generasi sekarang tuh udah hilang arah. Nggak cuma Gen Z, milenial juga udah pada kehilangan arah gitu. Maksudnya kedepannya mau ngapain lagi bingung. Karena misalkan nih meniti karir profesional, udah nggak tahu arahnya kemana gitu. Apa yang bisa dijadiin kepercayaan atau bisa ditaruh kepercayaan gitu, perusahaan mana yang bisa dikasih kepercayaan untuk kita fokus penuh ke mereka gitu. Udah nggak ada gitu, perusahaan besar udah pada nge-layoff, yang menurut kita perusahaannya bonafit, bahkan udah IPO dan bisa dibilang di bursa saham juga termasuk blue chip, itu juga ngelakuin perampingan, ngelakuin layoff, terus perampingan dan segala macem. Terus mau berharap dengan startup yang dibilangnya perusahaan masa depan, itu juga layoff, perampingan semua. Nah, jadi meniti karir profesional udah kayak, ya gimana gitu, udah bingung, mau ngikutin gig ekonomi gitu. Entah itu jadi konten kreator, musisi, seniman, pelawak, dan segala macam ya. Itu juga ya kita lihat lah track recordnya di Indonesia ya. Cuma jadi sapi perah dalam waktu singkat gitu. Terus habis itu ya udah gitu. Nah, terus mau jadi atlet pasti udah telat. Gen Z, milenial. Gen Z paling paling muda sekarang umurnya berapa sih? Udah 20-an kali. Udah telat untuk jadi atlet gitu. Mau jadi pengusaha apalagi. Susahnya bukan main jadi pengusaha di negara ini. Mungkin nih satu-satunya cara untuk bisa bertahan di Indonesia adalah masuk jalur politik. Itu juga kalau yang mau, kalau yang ekstrovert. Nah, jadi pada bingung nih generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z. Gen Z tuh mau ngapain gitu. Milenial mau ngapain. Makanya itulah pentingnya personal branding atau reputasi. Karena kita bingung, terus akhirnya yang kita lakuin kebanyakan itu adalah investasi leher ke atas. Ya bener sih, nggak ada yang salah gitu. Ah, ningkatin wawasan, ningkatin skill, terus ada aja yang kemakan. Misalkan lu coba deh belajar digital marketing atau misalkan lu belajar coding, ntar gaji lu bakal gede gitu. Masih ada aja yang kemakan gitu. Ya walaupun masih banyak sih yang emang berani ngegaji gede, tapi ya kita tahu eh, industrinya udah masuk winter gitu. Dan ya mungkin sama kayak industri-industri lain, mungkin tech startup itu bakal masih ada, kedepannya masih ada. Tapi nggak akan semasif 10 tahun terakhir lah ya. Nggak akan semasif itu, dan ya orang-orang di dalamnya akan ya itu-itu aja gitu. Sistemnya akan stabil, akan sustain. Nah, sistem yang sustain itu ya bisa dibilang ramping, terus boring gitu. Jadi ya kalau misalkan emang mau ngambil skill yang sama, yang kayak gitu, udah apa ya, bisa dibilang tuh udah nggak segampang dulu lagi lah. Kalau dulu kan modal ikutan bootcamp, dapat sertifikat, bisa tuh ngelamar sana sini. Semua orang kayaknya, semua orang, semua bisnis mau kecil mau besar, semua bisnis tuh pasti butuh digital marketing. Gak tahu kenapa. Entah itu sosmed spesialis, digital marketing, apalah apalah.
semuanya butuh gitu. Tapi kalau sekarang ya susah gitu. Nggak balik lagi, ya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah dengan nge-approach skill atau nyari skill baru, ikutan kursus, bootcamp, kayak gitu-gitu, nggak ada yang salah. Cuma sekarang tuh udah nggak bisa lagi cuma ngikutin gitu terus udah gitu. Harus ada extra step-nya lagi. Nah, extra step-nya itu apa kira-kira? Personal branding. Seenggaknya ya, seenggaknya aja nggak perlu deh ngebangun reputasi yang gimana-gimana gitu, nggak perlu gitu. Seenggaknya orang kalau misalkan ngelihat LinkedIn kita gitu, entah itu recruiter, HRD, atau misalkan si levelnya langsung, kita nggak apply ke perusahaan mereka gitu. Kita ngirim CV kita, terus mereka ngelihat ke LinkedIn kita, mereka tahu gitu apa yang kita bisa. Nah, di situ di LinkedIn kita tuh ada post, misalkan bilanglah ya kayak tadi lah kita digital marketing gitu. Ya kita ngepost aja kalau misalkan emang belum pernah nge-manage sosmed kantor lain atau misalnya belum pernah kerja jadi digital marketing, seenggaknya kan kita bisa memarketingkan diri kita sendiri. Jadi di situ di post aja di LinkedIn gitu. Engagement kita berapa, terus view kita berapa, kenaikan followers kita berapa, growth yang kita dapetin gimana, terus gimana kita uh, nyobain untuk ngakalin algoritma, kita ngakalin search engine atau apa, nah kayak gitu-gitu kan biasanya ada tuh dashboardnya. Jadiin aja akun pribadi untuk jadi portofolio gitu. Itu bisa. Nah, sesimpel itu sebenarnya personal branding. Jadi kalau misalkan nih kita nggak apply, terus mereka nyari ke LinkedIn kita kosong gitu, nggak ada postnya. Dia juga nggak tahu nih orang beneran bisa apa nggak, apa cuma sekedar jadi admin sosmed gitu, yang desainernya udah ada, terus yang ngurusin semua udah ada, terus kita cuma ngepost ngepost doang. Ya kayak gitu sih udah nggak ada lagi yang nyari ya. Nggak tahu mungkin masih ada tapi udah sedikit sekali yang nyari ya kayak gitu. Jadi ya sekarang itu kita harus punya extra step, kita harus punya ekstra apa ya, ekstra ekstra job bukan sih. Ya pokoknya itulah harus lebih lebih punya kemampuan lagi, lebih berusaha lagi gitu. Supaya kalau ya itu tadi kita bisa dilihat bahwa kita bisa apa gitu. Ya sekarang kan analitik gitu-gitu kan udah gampang ya. Sekarang kan orang yang akun personal dijadiin akun bisnis aja kan banyak banget. Biasa orang Indonesia kan FOMO gitu. Ya banyak gitu. Dan dengan jadi akun bisnis itu kan kelihatan dashboardnya. Dan nggak apa-apa screenshotan dashboard itu. Di post aja di LinkedIn nggak apa-apa. Itu ngebuktiin bahwa kita bisa gitu nge-manage sosial media gitu. Itu salah satu contohnya. Atau misalkan kita bikin blog gitu. Blog juga masih ngaruh loh. Blog kayak blog di Medium gitu, bikin artikel tentang apa yang pernah kita coba. Misalkan tentang suatu tren, bagaimana riding the wave atau bagaimana menunggangi sebuah tren supaya mendapatkan impact positif terhadap branding. Misalkan tulis aja ya. Mirip-mirip sama skripsi lah, bahkan panjangan skripsi kemana-mana kan. Jadi tulis aja post gitu, entah itu di Medium atau misalkan di LinkedIn kan udah bisa sekarang bikin artikel kan. Nah, hal-hal sesimpel itu aja, mulai dari hal-hal sesimpel itu, cobain bangun pagi, kayak orang kerja aja gitu, bangun pagi, terus ntar kita jam 8, jam 9 tuh udah di depan laptop, kalau misalnya nggak ada laptop juga di depan HP gitu. Terus ya udah kita bikin
report kita sendiri, bahkan kalau misalkan lebih niat lagi, bikin PPT-nya beneran kayak orang kerja gitu. Oke, hari ini kita daily meeting, ya walaupun sendirian nggak apa-apa, latihan aja gitu. Ini PPT-nya berdasarkan report kemarin, konten yang ini, ngedapetin viewer segini, engagement segini, awareness-nya segini, terus bisa sampai orang apa gitu. Nah itu dimasukin ke LinkedIn, masukin ke IG kalau misalkan pede, nggak apa-apa gitu. Nah dari hal-hal sesimpel itu, orang tuh lama-lama, pelan-pelan akan tahu, "Oh, ini orang niat nih mau jadi digital marketing," gitu. Ini orang beneran punya skill-nya nih. Nah lama-lama akan ada aja gitu orang yang akan mempekerjakan kita. Sesimpel itu aja, ngebangun reputasi supaya orang tahu apa yang kita bisa, oke? Nah, itu dia reputasi. Itu dia episode pertama dari reputasi YouTube video yang lumayan panjang. Kita bakal ngobrol santai aja soal reputasi, personal branding di berbagai kalangan, di berbagai bidang ya, entah itu profesional, entah itu di bagian artis atau seniman, politik, dan yang lain ya. Sok tahuan gue aja sih, based on pengalaman dan lain-lain. Oke, kalau kalian suka sama topik ini dan pengen belajar bareng, subscribe jangan lupa. Thank you.